Ya, baik pemirsa, dan kita lanjutkan lagi perbincangan kita bersama dengan narasumber kita, pengamat tata kota. Ini ada Pak Nirwono Yoga. Baik Pak Nirwono, kita kembali bicara. Banyak hal yang menarik bisa disampaikan Pak Nirwono tadi. Salah satu juga tadi bicara soal jarak ideal. Kemudian yang berikutnya adalah yang harus dilakukan pemerintah setelah peristiwa seperti ini terjadi. Tadi disampaikan 1.000 rumah ya Pak ya, yang mungkin bisa diupayakan dari Pertamina atau dari pihak pemerintah, 1.000 unit untuk warga. Nah ini seperti apa teknisnya Pak? Karena kan tentu saja perlu ada penyisiran ataupun pembersihan terlebih dahulu, kemudian evakuasi dulu dan lain sebagainya. Nah seperti apa konkretnya nih Pak? Betul, jadi gini, ada dua tugas besar ya. Sebenarnya kan sekarang ini pada waktu 1 minggu ke depan, pasti pada tahap pembersihan lahan lah ya. Baik itu di depo maupun juga lahan rumah warga yang terbakar. Ini justru yang saya katakan, waktu emas ini 1-2 minggu ini saat warga masih di tempat tempat pengungsian tadi, pada saat pembersihan lahan, kemudian saat penataan kawasan belum dimulai, harus sudah ada keputusan tadi dari pusat dan pemerintah. Kita mau apakan ini deponya, gitu kan? Yang tadi saya alternatifkan. Kalau memang pilihannya yang diambil, misalnya di depo tetap di situ, karena kita bicara soal ekonomi tadi itu Mas Yudi ya, mata pencarian, gitu kan? Maka kan tadi disebutkan juga bahwa Pertamina kan juga nanti akan bertanggung jawab untuk mengganti rugi kepada masyarakat sebenarnya, ya. Nah, ini sebenarnya juga menjadi peluang tadi, kalau memang tadi mau ditata ulang dengan membangun depo di situ, membuat buffer zone, kemudian menyediakan rumah susun, justru dana yang akan digunakan oleh Pertamina untuk mengganti rugi tadi, itu bisa dalam bentuk tadi, menyediakan rumah susun untuk seluruh rumah yang akan terdampak dalam tanda petik 500 meter tadi yang ada di sekeliling depo tadi gitu. Jadi ini bicara soal keselamatan Mas Yudi ya. Jadi dengan demikian sudah ada kepastian warga yang akan terdampak maupun yang sekarang terdampak langsung tidak boleh kembali lagi ke situ. Berarti konkretnya mereka harus ditampung dulu ke rumah susun sederhana sewa untuk sementara, Mas Yudi. Ya. Lokasinya sementara, dan kalau dari lokasi terdekat itu ada 2 lokasi yang paling bisa digunakan. Satu bisa memanfaatkan dulu Wisma Atlet yang paling dekat, atau di rumah susun sederhana sewa di Pasar Rumput ya, yang menjadi milik Pemprov DKI. Jadi ada 2 lokasi yang silahkan dipilih mana yang paling bisa digunakan dalam waktu singkat. Besok pun sudah bisa digunakan sebenarnya Mas. Artinya warga sudah bisa ditampung sementara ke rusun tadi itu, kemudian diputuskan bahwa itu akan segera didata ulang. Artinya apa? Pertama tadi, pembangunan depo harus diikuti juga dengan pelarangan kembali warga membangun rumah yang dekat langsung dengan tembok pagarnya si Pertamina depo tadi itu Mas, depo penumpangnya. Jadi sudah ada catatan, kalau perlu tarik garis kuning misalnya, sekeliling wilayah itu berapa ratus meter sudah tidak boleh dibangun lagi yang terdampak langsung yang hari ini kebakar misalnya, supaya ada kejelasan tidak boleh ada lagi warga yang akan kembali membangun rumah situ. Satu itu. Kedua, tadi begitu penataan segera dimulai, pastikan begitu warga sudah ditampung di rusun tadi, lokasi yang akan dibersihkan untuk daerah buffer zone dan lokasi yang akan digunakan untuk rumah susun segera disiapkan. Karena kita berkejaran waktu. Kalau kita bicara ideal, pembangunan rusunawa itu bisa kita lakukan dalam waktu 3-5 bulan, Mas. Artinya dengan kecepatan pembangunan dan lokasi yang sudah ada, itu kita bisa langsung menyiapkan paling enggak 3-5 bulan ke depan itu sudah tersedia minimal 1-2 tower untuk segera menampung warga secara bertahap, warga dipindahkan ke situ. Artinya apa? Mereka sudah ada kepastian tempat tinggal, tetapi mereka tetap dapat berusaha mata pencariannya dekat depo kan. Satu itu kan. Kedua, deponya juga segera ditata ulang. Kalau deponya tadi dikatakan sejak tahun 1974, tentu pembangunan barunya harus lebih canggih ya, harus mempraktikkan faktor keamanan dan keselamatan, dan yang terpenting bagi Pemprov DKI memastikan daerah mana saja yang boleh dihuni dan daerah mana yang harus bebas bangunan, dan yang terpenting diawasi dengan ketat Mas Yudi, karena persoalan berikutnya adalah pengawasan lapangan itu yang seringkali secara perlahan tadi terjadi pelanggaran tata ruangnya. Kalau saya pakai sudut pandang keluarga korban yang rumahnya hancur gitu Pak ya, terus pemerintah ada niatan untuk memberikan bantuan rumahnya gitu. Sudut pandang keluarga korban ini pasti akan bertanya tentang, ya kami kan mempunyai rumah juga ada usaha di sana, warung, toko gitu. Nah apakah itu tidak jadi tanggung jawab pemerintah Pak untuk membangun hal itu? Ataukah pemerintah hanya bertanggung jawab untuk rumah tinggal kami saja? Nah itu gimana Pak kalau mencari titik temunya itu Pak? Ada 2 sebenarnya tadi kan. Satu untuk hunian tadi, kalau dengan faktor keamanan dan keselamatan
demi perlindungan kepada keselamatan warga dengan larangan tempat tinggal situ, maka pemerintah kan sudah menyediakan tempat tinggal di dalam bentuk rumah susun tadi, ya. Artinya mereka tidak digusur, tetapi digeser ke rusun yang lebih aman tentunya. Jadi pertimbangannya itu satu. Kedua, mereka kan dengan jarak yang tidak akan jauh dari depo pun tetap bisa dibantu untuk tempat usaha. Baik itu usaha yang ada di rusun maupun usaha di kawasan yang tidak jauh dengan depo, tetapi dengan catatan ada jarak amannya. Sehingga ada solusi tadi, tempat tinggalnya mereka lebih aman, tempat usaha mereka tidak akan terputus. Apalagi kalau kita bicara soal depo, itu kan ada kebutuhan macam-macam ya. Baik itu tempat tinggal, kos-kosan misalnya, pekerja, ada tempat kebutuhan makan, warung dan sebagainya. Mereka tetap dapat usaha. Tetapi tadi diatur jarak keamanan dan keselamatannya. Win-win solusinya ditempuhnya situ. Baik, Pak Nirwono, kita jeda lagi ya Pak ya. Breaking News TV masih akan segera kembali pemirsa untuk membahas hal ini agar ke depan tentunya dapat solusi juga ya seperti apa. Kita segera kembali pemirsa. Siap.